Nah, kita akan masuk ke dalam contoh di sini tadi, menghitung karena kita sudah gambarkan jaringan, kemudian kita masukkan juga dalam node-node-nya. Tadi kan baru node-nya aja kita gambarkan ya, sekarang maka di dalam node itu kita perjelas. Berapa lama sih kegiatan A, kegiatan B, sampai dengan kegiatan H, gitu ya. Nah, di total, oh ternyata 25 minggu ini akan selesainya. Nah, tentu kita bisa tahu kan, kapan paling cepat selesai dari 2 minggu ini, kapan paling mentok selesainya, gitu ya. Karena kan kalau misalnya project, misalnya harus selesai 25 minggu, tapi kan biasanya ada deadline tuh, oh boleh sampai 27 minggu kalau ada kendala A, B, C, seperti itu ya. Tapi tetap kita harus buat estimasi, gitu. Kenapa kita harus menggunakan CPM ini, gitu ya. Nah, setelah kita tahu A itu 2 minggu, B itu 3 minggu, maka kita gambarkan di dalam node-node yang tadi, gitu ya, diperlengkap. Oke, diperlengkapnya adalah tadi, kegiatan A. Selesainya berapa lama? 2. Gitu ya. Kegiatannya lamanya adalah 2. C, 2. B, 3. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan data. Ini ya. Nah, 2, 3, 2. Kemudian G itu 5. Nah, maka kita akan tahu kalau secara forward gitu ya, dan backward perbedaannya apa. Nah, pada saat kita akan menentukan, ini kan prosesnya pasti yang kita gambarkan adalah yang forward, yang kegiatan dan lama kegiatannya dulu ya. Yang kita miliki adalah 2 ini. Nah, ini kan. Nah, pada saat kita akan mengisi nih, ini startnya pasti 0. Kenapa? Karena tidak ada yang mendahului. Ini juga sama 0. Waktu selesainya berapa? Ini 2, karena memang pengerjaannya 2, gitu kan ya. Maka 2 selesai. Ini pun 3 selesai. Oke, kapan C itu akan melanjutkan gitu ya pekerjaannya di minggu keberapa? Pasti di minggu kedua. Kenapa? Karena ini selesainya adalah 2. Kan maksimum yang diambil ya. Nah, 2. Oke, sekarang D. D itu akan selesai kapan? Ini maksimumnya berapa? 2. Ini maksimumnya 3, maka yang diambil adalah 3. Nah, kita masukkan 3, gitu ya. Kemudian kita ambil lagi yang C, gitu kan, ini tadi 2 ya. Ini pasti 2 kan tadi dari sini. Oke, sekarang C itu selesainya 2, gitu ya, ditambah dengan 2 berarti dia selesainya adalah 4. Kenapa? Karena dia selesainya 2 di sini, lama pengerjaan C berapa? 2. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Oke, yang bawah sama. Ini kan tadi 2 dengan 3, diambil 3 kan. 3 ditambah dengan 4. Kan ini pengerjaannya adalah 4 minggu. Berarti 3 tambah 4 adalah 7. Seperti itu. Oke. Ini kan tadi 4 selesai. Kemudian akan dikerjakan F dan E. Sama nih, 4 kan ke sini ya. Nah, 4. Ini juga ke sini 4. Ini pengerjaannya berapa? 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Oke. 4 tambah 3, 7. Oke. Gitu ya. Sekarang yang G, cari di sini kalau yang G. Yang G ini adalah, terbesarnya ini adalah 8. Ini 7 gitu ya. 7 dengan 8 besarnya mana? 8. Maka pengerjaannya ada 8. 8 tambah 5, 13. Sama, ini pun adalah 7. Tapi dari sini 13. 7 dengan 13 yang paling besar berapa? 13. Maka diambillah 13. Gitu ya. Nah, ini kan 8 tambah 5, 13 gitu ya. Nah, ini 7 dengan 13 yang diambil adalah 13. 13 tambah 2, 15. Berarti maksimal pengerjaannya sebetulnya kegiatan tadi yang punya waktunya adalah 25 minggu, sebetulnya kita bisa padatkan di 15 minggu. Cuma kan kita tidak tahu kan kendala. Ya, namanya di riset operasi kita belajar bahwa ada kendala. Terkadang misalnya, oke, kita space ini 2 minggu, ternyata ada karyawan yang sakit. Oh, ternyata sumber bahan bakunya habis, gitu kan ya. Kita bisa memiliki waktu tenggang di space tersebut. Oh, paling cepat ini 15 minggu. Tapi kita punya 25 minggu gitu ya. Berarti harus apa yang dilakukan pada saat tadi kendalanya ada karyawan sakit, ada seperti apa gitu ya. Untuk ini forward. Nah, bagaimana untuk backward itu juga sama penggambarannya gitu ya. Yang bawahnya berarti LS-nya kan dengan LF-nya sama penggambarannya. Ini kan pasti 0. Nah, ini dimulainya 2, selesainya adalah 2 gitu kan ya. Ini 2 selesainya. Kemudian untuk yang ini pun sama gitu ya. 1, 3, kenapa ini 4? Nah, yang menarik adalah pada saat kita menjalankan suatu proses, walaupun berbarengan pasti ada titik poin salah satunya harus jalan duluan gitu ya. Kan pasti terlihat pada saat proses pun seperti itu. Maka ini 0 berarti ini 1 gitu ya.
Nah, ini juga sama. Ini 4, mana dengan 3 dengan 4 yang paling besar adalah 4. Nah, ini 3, seperti itu. Ini 2, ini 2. Nah, kalau ini kan berarti pada saat diambil ini sudah yang LF dan LS-nya gitu kan ya, 4 gitu ya. Kemudian di sini pada saat diambil ini 4 gitu ya. Ini prosesnya 4. Nah, ini untuk yang backward-nya. Hasilnya akan sama-sama 15 seperti itu. Nah, tentunya pada saat kita menggunakan mau forward dan backward, kalau hasilnya sama, pasti sama. Seperti itu ya, 15. Nah, setelah itu kita menggambarkan ES, EF, kemudian LS dan LF-nya. Untuk apa? Untuk melihat perhitungan hasilnya, supaya nanti kita lihat ada jalur kritis tidak. Tadi kan, betul nggak 2 minggu itu habis mengerjakannya 2 minggu? Seperti itu. Maka ini kegiatan. Ini lama waktunya dari soal. Nah, ES-nya kita tulis di sini 0. Betul nggak 0? Gitu ya, dari tadi untuk yang ini. ES-nya betul nggak 0? Ini kan 0. Ini betul 0. Gitu kan ya. Kalau lupa, Anda bisa lihat lagi simbolnya. Mana posisi ES? Gitu ya. Ini ES-nya kan. Ini EF. LS, LF. Pokoknya yang atas E, yang bawah L gitu ya. Di start berarti mulai, ini finish. E dan L gitu ya perbedaannya. Maka pada saat kita mau menisikan dalam bentuk tabel, kita lihat saja untuk yang forward dan backward-nya. Ini ES-nya berapa? 0 gitu ya. Kemudian EF-nya berapa? 2. Kita cek ES-nya 0, EF-nya 2. LS-nya berapa? 0 gitu kan ya ini ya. Nah, ininya 0 gitu, ininya 2. Nah, digambarkan dalam ini semua. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan dalam tabel, nah tentunya kita bisa menggambarkan. Nah, biasanya kalau yang kerja di software house kan menggambarnya seperti ini ya. Oh, kapan nih kita mulai gitu ya. Mana yang barengan? Seperti ini kan, ini barengan dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini penggambaran dalam chart untuk ES dan ininya ya, penggambarannya. Oke. Nah, bagaimana supaya kita melihat hambatan aktivitas dan slack activity-nya? Supaya tadi, oh kalau 3 minggu, habis 3 minggu berarti itu jalur kritis gitu ya. Maka istilahnya adalah jalur kritis itu apa? Jalur kritis itu kalau kegiatannya memang tidak punya waktu tenggang, jadi slack-nya 0. Jadi 2 minggu dikerjakan 2 minggu, maka 2 dikurangi 2, 0. Nah, itu adalah jalur kritis, di mana slack-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah setelah tadi kita gambarkan tabel gitu ya, kita hitung slack dan jalur kritisnya masing-masing. Tadi slack itu ada LS dikurangi ES, maka di sini kita punya ada beberapa gitu ya. LS kita ambil di sini LS dikurangi dengan ES, gitu kan ya. 0 dikurangi 0, 0. Berarti ini adalah jalur kritis. Kemudian 1 dikurangi 0, 1 ini bukan jalur kritis. Berarti ada waktu libur gitu ya, atau waktu tenggang. 2 dikurangi 2, oh ini adalah jalur kritis. 4 dikurangi 3, tidak. 4 dikurangi 4, 0, iya. 10 dikurangi 4, tidak. 8 dikurangi 8, 0, ya. 13 dikurangi 13, ya. Ini adalah jalur-jalur kritis. Sebetulnya pada saat kan kalau di project itu biasanya ada GM ya, General Manager, atau misalnya ada yang memang orang untuk memonitoring si project ini berhasil atau tidak, yang sering memonitoring. Maka biasanya jalur-jalur kritis ini yang memang dipantau lebih utama. Karena apa? Oh, ini jalur kritis. Ini biasanya program kegiatan ini selesainya 2 minggu dan orang rata-rata mengerjakan 2 minggu. Berarti pada saat kita punya space yang lain kan kita bisa antisipasi. Sebetulnya fungsinya untuk itu. Jadi jangan sampai jalur kritis melebar waktunya, kosnya pun melebar seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita menghitung bagaimana kemungkinan penyelesaiannya. Karena pada saat kita jalur kritis kan nggak mungkin dibiarkan seperti itu saja. Kita bisa menghitung peluangnya, gitu kan ya. Karena kalau berbicara optimalisasi, itu kita berada di titik puncak, berarti kan ada di sekitarnya. Yang memang deadline-nya kalau mentok banget tuh misalnya tadi 25 minggu. Ya bisa tidak sampai 26 atau 27 diselesaikan kalau ada kendala ABC. Nah, kita harus hitung dulu bagaimana peluang optimistik gitu ya, kemudian realistik dan pesimistiknya gitu. Nah, berarti pada saat kita menghitung sama di statistik seperti varians gitu ya dan yang lainnya, iya betul. Maka di sini expected time-nya waktu yang diharapkan. Kita kan kalau project, oh harapannya saya beres nih 5 bulan gitu ya. Project-nya kan 6 bulan. Atau misalnya 6 bulan
oh saya harapannya sih 7 bulan, karena misalnya saya terkendala ABC. Nah, harap waktu dari yang diharapkan itu akan muncul. Kita bisa hitung gitu ya dari data tadi. Dan variasi waktunya juga kita bisa hitung dengan rumus ini. B dikurangi A dibagi dengan 6 dipangkatkan 2. Nah, ini rumus-rumusan yang digunakan dalam statistik ya, menghitung variance project. Variance project berarti sum ya, dijumlahkan nih semua kegiatan pada jalur kritis. Nah, kalau standar deviasi tinggal diakarkan dari variance project-nya gitu ya. Nah, nanti kita dilihat dari tabel deviasinya seperti apa, tabel distribusi normalnya, dan yang lainnya. Maka nilai deviasi normal atau Z-nya, batas waktu kumpulan N tadi, dikurangi waktu penyelesaian diharapkannya dibagi dengan S. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, untuk contohnya kita punya perusahaan sepatu, misalnya modelnya gitu ya. Nah, kasusnya seperti tadi. Nah, tentunya di sini perusahaan tersebut memperkirakan waktu dan hasil sebagai berikut. Ini mirip dengan yang tadi ya, sama angkanya. Mirip. Nah, maka di sini kita bisa hitung, oh ada A sama H. Jalur kritisnya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini dihitung. Dihitung apa? Untuk waktu yang diharapkannya tadi. Tadi kan kita punya ini ABM gitu ya. Maka setelah kita punya ABM, jalur kritis kita hitung, yang tidak pun dihitung, tetapi nanti yang disum adalah yang jalur kritisnya. Tadi kan ya, yang disumnya adalah jalur kritisnya. Nah, ini. Berarti 0,11 tambah 0,11 tambah 1 tambah 1,77 tambah 0,11 juga. Nah, ini adalah variance project-nya, yang jalur variance dari kegiatan jalur kritis yang memang harus dipantau. A, C, E, G, H, seperti itu. Kemudian, standar deviasinya tinggal diakarkan saja dari sini. 3,11 diakarkan, berarti 1,76 minggu. Nah, sekitar 2 mingguan gitu ya. 1 atau 2 mingguan. Maka kita bisa lihat, berarti proyek ini paling deadline banget itu berapa minggu. Nilai deviasi normal kita bisa masukkan, gitu ya. Yakni misalnya selama 26 minggu, kalau misalnya 26 minggu nih, kita bisa mengerjakannya, dihitung nih berapa standar deviasi, nilai deviasinya. 26 minggu dikurangi 25. Karena kan tadi sebetulnya proyeknya dikerjakannya bisa 25 ya, standarnya gitu ya. Kalau berdasarkan masing-masing. Minimumnya tadi bisa lebih cepat, 15 minggu gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menghitung kalau ada terkendala, memungkinkan nggak proyek ini dikerjakan 26 minggu gitu ya. Maka kita harus hitung dulu nilai deviasi normalnya. 26 dikurangi 25 dibagi dengan 176. 176 itu apa? Tadi standar deviasi dari proyek yang kita punya, gitu ya. Maka 0,57. Nah, di sini nanti dicari 0,57 itu seperti apa? Dirujuklah, oh ternyata kalau di tabel distribusi itu adalah 0,71. Nah, berdasarkan statistik kalau di atas 70 itu boleh. Gitu ya, kan standarnya adalah minimalnya 70. Tapi kalau nanti kemudian didapatkan peluangnya 0,5, ya sudah, berarti mentoknya adalah di 25 minggu. Karena pada saat kita cek di tabel tabel distribusi normal itu adalah 71 kalau di dalam persenkan, berarti boleh kita mengerjakan tadi estimasi waktunya adalah 25 ya berdasarkan kegiatan. Tapi kita misalnya molor 1 minggu itu masih aman. Nah, ini pada saat kita memprediksikan pekerjaan atau proyek yang akan selesai di dalam sebuah manajemen proyek. Maka kenapa perlu dihitung standar deviasinya? Karena walaupun lebih waktunya, kita harus perhitungkan, ini peluangnya memungkinkan nggak? Bagus nggak? Gitu ya. Kalau misalnya lebih. Nah, tentunya pada saat lebih pun pasti kan ada beberapa yang memang tidak bisa lebih banget, gitu kan ya deadline-nya. Maka digambarkan, oh standar deviasi seperti ini. Maka tadi sebetulnya ya optimalnya bisa di sini, bisa di sini. Ternyata memungkinkan, kan 0,57 standar deviasinya, peluangnya adalah 71. Jadi masih kemungkinan proyeknya adalah berhasil, karena di atas standar internasional, yaitu 70%. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memahami CPM, gitu ya, fungsi untuk memanage dari proyek. Kemudian kenapa sampai harus kita menghitung standar deviasi peluangnya, tentunya pada saat proyek kita molor atau melebihi deadline-nya atau batas waktu standarnya. Nah, dihitunglah standar deviasinya dan peluangnya. Apakah kita akan mencapai kerugian gitu ya. Tapi kalau misalnya memang peluangnya masih di atas 70%, itu kita tidak akan rugi. Maka pada saat dicek berarti kita bisa memainkan dari segi kita mengendalikan keuangan atau cost-nya, waktunya, SDM, dan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini bisa dicek juga kelebihan CPM dan keterbatasnya seperti apa.
Nah, tentunya kita harus tahu bahwa terkait dengan kelebihan tadi ya, lebih cepat dan kita bisa prediksi, oh project ini standarnya seberapa lama, seperti itu. Kekurangannya seberapa lama, gitu ya. Pengawasan biaya dan jadwal kita bisa maintenance kalau misalnya mau cepat harus seperti apa. Kalau lambat berarti kita harus siapkan lambatnya sampai kapan, karena kan tentu kalau project ada deadline-nya, seperti itu ya. Nah, kalau berkaitan dengan keterbatasan, tentunya ini harus jelas setiap kegiatannya, gitu ya. Hubungan yang mana awal kegiatan yang harus diawalkan, harus yang diakhirkan, itu harus jelas. Gitu ya. Kita harus pahami, maka analisisnya harus dikuatkan. Jangan sampai nanti perkiraan waktunya banyaknya lebih ke subjektif, gitu ya, tergantung manajer. Maka ini perlu namanya project, walaupun ada manajernya, tentu dikontrol oleh sebuah alat gitu ya atau media, ya, contohnya CPM dan PERT ini. Tetapi kalau tergantung manajer, nah itu adalah keterbatasan dari CPM dan PERT, karena kembali lagi ke human-nya atau ke orangnya seperti itu.